Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Mannan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka, bisa melaksanakan kewajiban tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga kita senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, sahabat-sahabat yang setia, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hatta qiyamis saah. Dan semoga kita termasuk dari umat yang mendapatkan syafaatnya. Jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pripun kabare panjenengan sedaya? Sae nggih. Bapak-bapak pripun kabare? Sae nggih. Mas-mas dan adik-adik semuanya. Ibu-ibu sae, Bu? Alhamdulillah. Jemaah rahimakumullah, tidak terasa nih. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menjumpai tamu istimewa, yang dimana tamu ini senantiasa dinanti-nantikan para salafus saleh, yang dinantikan oleh orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Maka yang biasanya tidak ke masjid ketika di bulan Ramadan pergi ke masjid. Sing biasanya salate bolong-bolong ketika di bulan Ramadan niku salate utuh nggih, tertib. Sing biasanya lewat rak buku napa pajangan Quran nggih, yang biasanya mungkin jarang tilawah Al-Qur'an, ketika di bulan Ramadan belajar tilawah Al-Qur'an. Sama, Bu. Ketika orang itu senantiasa bermaksiat ya. Mungkin ketika pemuda itu biasanya itu berpacaran, ketika di bulan Ramadan pacarannya pray libur. Yang orang mungkin di pasar mabuk-mabukan nih, menurut saya, Bu. Yang biasanya mungkin minum-minuman keras, ketika di bulan Ramadan mereka enggan atau pekewuh bahasanya kula. Niki sami nggih, pekewuh boten kepenak. Kenapa demikian? Napa rahasianya kok orang-orang itu tambah kebaikannya, kemudian maksiat itu seolah-olah itu tertutupi? Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya pintu-pintu surga itu dibuka ketika di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ketika pintu-pintu dibuka, pintu-pintu surga itu dibuka, maka atmosfernya itu sampai di langit dunia, sehingga yang tadinya itu belum baik menjadi baik, kemudian yang tadinya itu baik menjadi lebih baik. Itulah di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum agar kalian semua bertakwa. Kula lan panjenengan, ibu-ibu dan bapak-bapak,
diharapkan setelah bulan Ramadan itu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang lebih baik. Maka ketika kita menantikan bulan Ramadan dengan suasana yang meriah, dengan suasana yang ibadah begitu kental di bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya kula lan panjenengan niku rindu bulan puasa. Niki bapak-bapak kangen mboten suasana puasa? Kangen nggih? Yang mas-mas juga mungkin aktif di masjid juga kangen. Yang ibu-ibu juga nih mempersiapkan buka, mempersiapkan takjil untuk keluarga maupun untuk orang-orang di sekitar. Itulah suasana puasa. Maka benarlah kata orang-orang bijak, orang yang rindu, orang yang kangen di bulan Ramadan itu terbagi menjadi dua, Pak. Yang pertama, rindu karena betul-betul rindu. Yang kedua, rindu karena sebatas rindu saja, atau bahasanya itu rindu buta, ya. rindu dusta, ya. rindu dusta. Yang pertama adalah rindu yang biasa-biasa saja, atau rindu dusta. Yang memang kangen ketika di bulan Ramadan itu banyak hal, ya. Kangen ketika ingin menjumpai bulan Ramadan, ya. Kangen dan rindu ketika akan memasuki bulan Ramadan. Namun itu hanya sekedar rindu saja, tanpa mempersiapkan akan datangnya bulan suci Ramadan. Maka orang yang hanya sekedar rindu dan tidak mempersiapkan segala sesuatu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka ini bisa dikatakan rindunya itu hanya sekedar rindu saja. Tidak rindu yang hakiki, tidak rindu yang benar-benar rindu, hanya sekedar rindu dusta saja. Kemudian yang kedua, rindu karena betul-betul rindu, ya, rindu karena hakikat rindu tersebut, ya. Kula lan panjenengan ketika ingin menjumpai kekasih, mungkin istri ketemu suami, suami ketemu istri, ketika pertama kali apa yang dilakukan? Persiapan gosok gigi, kemudian memakai wangi-wangian, pakaiannya yang bagus, yang bersih, yang rapi. Itu ingin menjumpai seorang yang dicintai dan disayangi. Maka ketika kita memasuki bulan Ramadan dan akan memasuki bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya kita mempersiapkan dengan berbagai hal. Karena dengan rindu dan cinta kita yang hakiki, maka dengan itulah kita mempersiapkan berbagai hal di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa saja yang dipersiapkan ketika memasuki bulan Ramadan? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar siap di bulan Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan menjumpainya. Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang pertama yang patut kita tahu dan harus kita lakukan, yang pertama itu adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak taubat kita di menjelang bulan suci Ramadan. Karena kata Imam Asy'ari, beliau menunjukkan bahwasanya sebaik-baik amalan yang dapat dilakukan dalam menyongsong datangnya Ramadan adalah memperbanyak istighfar. Sebab dosa akan menghalangi seorang dari taufik dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kata Imam Asy'ari. Maka kata Imam Ibnu Qayyim adalah kemaksiatan itu menghapuskan kenikmatan ketika beribadah. Maka ikhwan fillah rahimah dan rahimakumullah, tak jarang ketika di awal bulan suci Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu masjid begitu ramai sekali. Akan tetapi ketika di tengah-tengah bulan suci Ramadan, di antara tanggal 20 ya, atau mungkin belasan, di tanggal 11, 12 dan seterusnya, itu masjid itu tampak jamaahnya itu sangsaya sepi. Napa malih 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mungkin hari pertama, hari kedua Masjid Al-Manar niki nggih. Masjid Al-Manar niki sesak boten. Kebak nggih, kebak. Akan tetapi coba ya. Kula lan panjenengan resane ketika di tengah-tengah bulan suci Ramadan, sangsaya kathah napa sangsaya kurang? Sangsaya kathah sing wangsul. Boten kathah ing masjid tapi malah kathah wangsul. Kok bisa nih? Di awal-awal kita semangat, kemudian di pertengahan, kemudian sampai akhir kita malah melemah semangatnya. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Karena kita tidak mempersiapkan hati kita untuk mempersiapkan di bulan suci Ramadan.
Harusnya kita sebelum bulan suci Ramadan kita memperbanyak istighfar kita. Kita menata hati kita agar hati kita itu bersih. Di samping kita belajar tilawah, di samping kita belajar qiyamul lail, membiasakan supaya terbiasa, maka hati kita pun harus dibersihkan, Bu. Karena itu tadi kata Imam Ibnu Qayyim, ketika kemaksiatan itu masih kita bawa di bulan suci Ramadan, maka itu akan berpotensi menghapus kenikmatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu kita memperbanyak doa. Memperbanyak doa ini ada beberapa doa. Yang pertama dicontohkan oleh para sahabat, doa supaya dijumpai bulan suci Ramadan, supaya bahasa Jawa itu menangi sasi Ramadan. Karena kula lan panjenengan tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Ada yang tahu umur kita sampai kapan? Tidak tahu. Maka sebelum datang bulan Ramadan, maka kita berdoa agar kita bisa berjumpa kepada bulan Ramadan. Kita berdoa supaya kita itu bisa sampai di bulan suci Ramadan. Kemudian doa yang kedua adalah kita memohon supaya kita dimaksimalkan di bulan suci Ramadan. Kita dimaksimalkan di bulan suci Ramadan tentang amalan kita, ibadah kita, tilawah kita, sholat kita, semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diistiqomahkan dan dimaksimalkan ketika kita di bulan suci Ramadan. Karena tak jarang nih, mungkin pernah kula lan panjenengan niku ketika di bulan Ramadan kodar kula niku gerah. Contohnya gerah niku misalkan demam nggih. Demam. Kita di bulan suci Ramadan misalkan kodar kula kita demam, maka amalan kita itu jadi terganggu. Ibadah kita menjadi terganggu. Di sisi lain kita berusaha supaya kita itu menjaga kesehatan kita. Kita menjaga supaya istiqomah dalam beribadah, maka kita juga harus memperbanyak niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu niat, Pak. Nah, ini yang sangat penting. Ya. Yang ketiga adalah niat. Karena kita ketahui Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa." Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Hakikat niat itu adalah menyempurnakan suatu amal ibadah. Niat itu menyempurnakan suatu amal ibadah. Apa buktinya? Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya ketika seorang itu hendak untuk istirahat atau untuk tidur, kemudian orang itu berniat supaya bangun sholat malam, lalu tiba-tiba orang itu qadarullah karena ngantuknya itu begitu besar, kalah sama ngantuknya, kemudian berapa sampai subuh, alarm sudah dibunyi, ya, alarm sudah bunyi namun tidak bangun, kemudian berapa sampai subuh, maka orang itu tercatat melakukan sebuah amalan, yaitu amalan qiyamul lail. Meskipun orang itu tidak melakukannya, tetapi ketika hendak tidur dia niat, ya Allah, bangunkan saya ketika jam 3, bangunkan saya sebelum subuh agar saya bisa melaksanakan qiyamul lail. Akan tapi qadarullah ngantuknya begitu berat, kemudian berapa subuh, maka orang itu sudah dicatat kebaikan qiyamul lail. Maka sebelum datang bulan Ramadan, kita memperbanyak niat agar kita itu maksimal. Ya Allah, maksimalkanlah saya kelak nanti di bulan suci Ramadan. Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena misalkan ketika kita sakit, atau mungkin ada orang yang meninggal dunia sebelum Ramadan datang, maka minimal kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mendapatkan kebaikan, yaitu kebaikan niat di bulan suci Ramadan ini tadi. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita itu sudah meniatkan diri kita, itu jika kita itu mendapat semangat yang lebih ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan semangat ini harapannya kita maksimal menjalankan segala aktivitas di bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya itu kita membuat target. Coba sing pernah bulan-bulan
puasa tahun lalu yang membuat target enten apa mboten? Bapak-bapak enten Pak? Buat target tilawahnya berapa juz, berapa khatam, kemudian sholatnya itu maksimal, sholat sunnahnya juga maksimal. Ibu-ibu pernah buat target? Pernah nggih? Alhamdulillah. Karena target ini harus kita buat Pak. Target itu kita harus buat, karena dengan target itu kita bisa menunjang kemaksimalan kita di bulan suci Ramadan. Target tilawahnya harus khatam berapa kali? Saya mau khatam 3 kali, saya mau khatam 5 kali, atau saya ingin melakukan one day one khatam ya. Maka ini sedikit cerita ya, di pondok kami di rumah Hafidz Zaid bin Sabit itu tahun lalu itu membuat sebuah program, yaitu programnya itu one day one khatam. One day one khatam, 1 hari 1 malam itu selesai, santri-santri itu 30 juz tilawah itu. Bisa dilakukan? Bisa, dengan niat semaksimal mungkin dan perjuangan ikhtiar semaksimal mungkin bisa. Ibu-ibu mau coba Bu? One day one khatam. Bapak-bapak coba one day one khatam. Ya insya Allah ya. Insya Allah. Jadi one day one khatam itu harapannya itu 30 hari full one day one khatam. Kalau misalnya tidak mampu one day one khatam ya 2 hari khatam. Kalau tidak bisa lagi ya kita buat target setidak-tidaknya itu kita pernah khatam walaupun 1 kali di bulan suci Ramadan. Kenapa kok saya katakan seperti itu Mbak? Kita akan khatam kapan lagi kalau tidak di bulan suci Ramadan? Oh di hari-hari biasa saja mungkin kita kadang-kadang tilawah ya. Tilawahnya itu kadang-kadang. Maka mumpung di bulan suci Ramadan kita maksimalkan tilawahnya, dan minimal kita tilawah khatam 1 kali. Itu lebih baik daripada tidak khatam. Ikhwan fillah, jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan sedikit tentang membahas kita bagaimana kita mempersiapkan hal-hal di bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah kita mempersiapkan ilmu. Yang keenam atau yang terakhir adalah kita mempersiapkan ilmu. Mempersiapkan ilmu terutama fikih-fikih Ramadan. Maka sering kita menjumpai berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu pertanyaan yang sudah dipertanyakan sering ketika bulan Ramadan itu sering ditanyakan. Contohnya, apakah boleh hukumnya mungkin dari ibu-ibu mencicipi makanan? Ketika mungkin ibu-ibu masak, kemudian bolehkah atau tidak untuk mencicipi makanan? Maka jawabannya boleh ya, asalkan tidak ditelan. Dan bolehkah mungkin antara suami dan istri mungkin bermesra-mesraan atau mungkin mencium tangannya dan lain sebagainya, maka itu juga boleh. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ufilat lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum." Maka kita perlu dan harus mempelajari berbagai hal, terutama ilmu fikih Ramadan ketika kita hendak memasuki bulan suci Ramadan. Harapannya ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita tidak lupa atau mungkin kita tidak luput ya ketika kita melakukan berbagai amal di bulan suci Ramadan. Maka mari kita tutup dengan sebuah kisah, yaitu kisah sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ketika Thalhah bin Ubaidillah mendapati 2 orang sahabat, yang dimana 2 orang sahabat itu datang dari Syam, ya orang Syam. Kemudian 2 orang sahabat itu berjihad fisabilillah, ya berperang di jalan Allah. Kemudian yang satu meninggal, yang satu tidak meninggal. Maka singkat cerita, selang 1 tahun baru sahabat yang satunya tadi itu meninggal dunia. Kemudian sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu bermimpi ketemu 2 orang sahabat yang telah meninggal, yang telah wafat di sebuah tempat yang dimana tempat itu tidak bisa ditebak kecuali tempat itu adalah surga. Maka sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu melihat yang pertama kali dipanggil untuk masuk ke dalam surga itu adalah orang yang meninggal yang akhir, meninggal setelah 1 tahun berlalu. Kemudian jelang beberapa saat agak lama, orang yang
meninggal di medan tempur itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk memasuki surga. Maka setelah kejadian itu Talha bin Ubaidillah itu bangun dari tidurnya dan merasa heran, kenapa kok bisa sahabat yang meninggal karena mati syahid, darahnya yang menetes itu dilarang untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan derajatnya itu lebih tinggi daripada orang-orang biasa dan mendekati derajatnya dengan para nabi, yaitu mati syahid. Mengapa orang yang meninggal yang kedua, yang meninggal setelah beberapa saat itu yang dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Talha bin Ubaidillah itu bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitarnya. Maka sampailah pertanyaan sahabat Talha bin Ubaidillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil Talha bin Ubaidillah, "Wahai Talha, kemarilah." Untuk mengobati rasa penasaran umat Islam, orang-orang di sekitar Nabi, yaitu para sahabat, Nabi menjelaskan. Beliau berkata, sesungguhnya orang yang telah mati duluan itu sudah putus amalannya, sedangkan orang yang belum meninggal selang 1 tahun itu ada tambahan-tambahan ibadah, yaitu salah satunya adalah tambahan-tambahan ibadah yang masih menjumpai bulan suci Ramadan 1 kali, Pak. Maka dengan amalan di bulan suci Ramadan itu bisa mampu menandingi atau bahkan melampaui orang yang sudah meninggal karena mati syahid tersebut. Maka kita di sini paham bagaimana orang itu mendapati sebuah bulan yang berbarokah, bulan yang sangat amalannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita paham bagaimana luar biasanya di bulan suci Ramadan, bagaimana atmosfer surga itu memasuki atmosfer dunia, sehingga itu tadi orang-orang yang mungkin tidak bisa atau mungkin belum sering mampu ke masjid itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa ke masjid. Orang yang tadinya itu tilawahnya itu bolong-bolong kemudian rajin bertilawahnya. Kemudian orang yang tadinya itu mau bermaksiat karena di bulan suci Ramadan ia mengurungkan kemaksiatannya agar bisa menghormati orang yang berpuasa. Atau mungkin orang yang pengen membatalkan puasanya itu sembunyi-sembunyi. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kebaikan kepada hambanya, mengharapkan kebaikan kepada kita, kepada orang-orang Islam, agar kita supaya dimudahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu orang-orang muslim, orang-orang Islam. Mungkin yang sedikit ini semoga bermanfaat kepada saya pribadi dan juga para jamaah sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Ketika di bulan suci Ramadan, wanita haid, apa saja amalan yang bisa dilakukan kan ini? Untuk amalan di bulan suci Ramadan, terutama untuk ibu-ibu yang haid, itu yang pertama itu bisa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir itu tidak dilarang. Tidak dilarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bisa tilawah Al-Qur'an, akan tetapi dengan hafalan, yang mungkin punya hafalan. Atau kalau misalkan pengen sekali membaca Al-Quran tetapi tidak punya hafalan, maka bisa mendengarkan. Banyak sekali murotal-murotal yang kita bisa akses di internet, maupun mungkin ada anak kita atau saudara kita yang bisa melantunkan ayat suci Al-Quran, kemudian kita dengarkan. Maka insya Allah pahalanya juga sama dengan orang-orang yang bertilawah Al-Quran. Ngerti ya Bu? Insya Allah. Kemudian mungkin ada lagi dari Bapak atau mungkin Ibu. Saya persilahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya. Namanya itikaf itu harus 1 malam atau cuma 1 jam atau umpamanya bisa dikatakan itikaf? Ya, ada pertanyaan. Itikaf itu yang bagaimana? Apakah 24 jam full nih? 24 jam full atau malam saja atau siang saja atau malah beberapa jam saja gitu nih? Maka yang saya ketahui itikaf itu kan berdiam diri di masjid.
untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itikaf di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, niku afdolnya itu full dari malam sampai pagi. Namun apabila misalkan kalau dulu pengalaman kula yang misalkan siang itu ada aktivitas pagi, itu ada aktivitas kerja, kemudian siang dan sorenya ada aktivitas lagi, kemudian tilawahnya mungkin hanya malam saja, maka itu tidak mengapa. Itu juga dicatat sebagai itikaf. Kemudian itikaf apakah bisa 1 jam atau mungkin beberapa saat saja? Maka jawabannya juga itu sebagai itikaf. Mungkin bapak-bapak sibuk atau mungkin bapak-bapak lewat di pinggir jalan melihat masjid, kemudian dilihatkan saya punya itikaf barangkali 1 jam saja untuk rehat dan juga untuk tilawah, mungkin di perjalanan jauh, maka itu juga bisa dikatakan sebagai itikaf. Karena yang dimaksud itikaf itu harus enggak menuntut 24 jam untuk berdiam diri di masjid itu, bukan. Tetapi diam atau duduk kemudian untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, walaupun itu cuma sebentar, dari kata 1 jam saja, maka itu bisa dikatakan sebagai itikaf. Gitu ya Pak, insya Allah. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin 1 pertanyaan lagi, mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak, boleh monggo. Oke. Tadi belum sempat bilang. Oke. Ini ada pertanyaan katanya untuk perkenalan. Banyak ternyata dari jamaah itu belum kenal. Maka kata pepatah itu tak kenal maka ta'aruf. Ya, kalau bahasa pondoknya gitu. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu kenalan. Maka izinkan untuk kami memperkenalkan diri, mulai dari nama saya Taufik Hidayat nih. Kalau misalnya dikatakan Ustaz ya, buatan mantas Bu. Ini kan saya lagi belajar juga. Kalau lagi belajar, kita sama-sama belajar gitu. Nama Taufik Hidayat. Kemudian kalau rumah di Desa Bonjor, Kecamatan Tretet, di Kabupaten Temanggung. Pernah isi nate teng Bonjor? Enten Bu? Pernah nih, bapak-bapak? Pernah Bu? Pak? Pernah nih? Itu Tretet, daerah Candiroto ke barat. Oke, untuk lewat Semut Gatot itu sakit. Kemudian untuk sekarang aktivitasnya ikut membantu di rumah tahfidz Said bin Sabit. Untuk lokasinya yang belum tahu mungkin di Manding, belakang Raja Mebel. Yang mungkin kemarin itu ada event festival muslim. Kalau dengan mengikuti, kemarin ada event wisuda dari rumah tahfidz kami. Kemudian di dalam wisuda ini ada sebuah event yaitu musim festival. Kami mengundang beberapa ustadz ternama, kemudian ada bazarnya juga. Gitu. Kemudian event itu diadakan 2 atau 3 hari. Namun pada Allah kemarin itu diadakan 2 hari. Gitu. Mungkin perkenalannya di kumawon gitu. Apa perkenalan? Kalau status masih single Pak? Belum ada apa yang ini? Istri atau pendamping sendiri, masih sendiri. Untuk usia masih muda Bu. Usianya saya itu baru belum genap 22 tahun Bu. Masih muda, 22 tahun. Gitu. Oke, pendidikan kalau SD ting Desa Kula Bonjor, kemudian SMP sama SMA atau aliyah niku ting Al-Mumin Tembarang Temanggung. Nah biasanya ustadz saya yang ngisi di sini Ustadz Mahmud Pitoyo sama Ustadz Agus Effendi, kemudian ada Ustadz Ja'far Sotiki. Dulu pernah cerita sedikit Pak Bu, dulu pernah nanti mriki juga niku dalam rangka tasmik dalam rangka tasmik 1 juz, kalau tidak salah juz 2. Riyen pernah niku kula diajak sama Ustadz Makmum Pitoyo. Niku Ahad pagi. Nggih, kalau tidak salah mungkin Ahad pagi beberapa tahun yang lalu. Niku.
Mungkin kalau misalkan dilihat di Facebooknya beliau Ustaz Pamun itu ada fotonya, masih ada fotonya. Ini mungkin perkenalannya insya Allah sudah lengkap dan jelas. Maka pertanyaannya sudah dijawab semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Apabila ada salah kata, kekurangan, kekhilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.